Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 TKJ. Hari ini materi yang akan saya share atau saya bagikan adalah pengertian ekstensi dan dial plan pada server FOIP. Sebetulnya materi ini sudah kita pelajari ya. Sudah kita pelajari di kelas 11, tapi tidak ada salahnya untuk kita mengulang pada materi kelas 12. Pengertian ekstensi dan dial plan pada server FOIP. Kita kenali dulu, kita pelajari dulu apa itu pengertian ekstensi. Ekstensi dan dial plan server FOIP dianalogikan sebagai PAPX. Ya. Jadi ekstensi adalah data clean FOIP. Misalkan kita mempunyai sebuah laptop atau komputer, itu mau kita kasih nama atau ekstensi. Ya. Misalkan bisa kita kasih nama ekstensi 001 untuk PC 1. Kemudian untuk PC 2 bisa kita kasih nama ekstensi 002. Dan juga untuk PC ketiga bisa kita kasih nama ekstensi 003. Nah, ekstensi ini nanti yang akan digunakan untuk memudahkan kita dalam konfigurasi sebuah jaringan. Jadi bisa dikatakan ini adalah sebuah identitas, ya, identitas unik yang kita berikan kepada komputer atau PC yang akan kita gunakan. Selanjutnya, untuk setiap ekstensi dapat didefinisikan sebagai sekumpulan perintah. Perintah di sini adalah sintak program. Ya, kalau kita ingat dulu di kelas 10 itu ada mata pelajaran pemrograman dasar. Di situ kita juga sudah diajarkan bagaimana dan apa itu perintah atau sintak kode dalam sebuah program. Kemudian komponen yang membangun tahapan pemerintah ekstensi atau command line adalah sebagai berikut. Ya, satu extension yaitu label dari extension. Jadi nanti ekstensi ini sebagai identitas unik seperti yang sudah saya jelaskan di depan. Ya, kalau PC 1 ya 001, PC 2 002 ini memudahkan kita untuk istilahnya untuk membedakan ya perangkat yang satu dengan perangkat yang lain. Ini dapat berupa sebuah simbol string, angka, huruf, dan simbol yang diizinkan atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Jadi di sini yang akan kita hubungkan itu adalah perangkat telepon. Setiap command line yang menjadi bagian dari extension tertentu harus mempunyai label yang sama. Ya, jadi label itu harus disamakan pada setiap extension. Namun untuk nama ini dibedakan, ya, karena nanti untuk transfer datanya ini mengacu pada nomor extension yang akan dituju. Jadi kalau nomor extensionnya beda, nanti pesan itu akan sampai pada tujuannya. Dan sebaliknya kalau ada nama yang sama, maka pesan itu tidak akan sampai ke tujuan karena di situ tidak jelas siapa penerimanya. Ya, selanjutnya priority biasanya berupa angka integer, merupakan urutan dari perintah yang harus dijalankan dalam sebuah ekstensi. Perintah pertama yang akan dijalankan harus dimulai dengan prioritas 1. Jika tidak ada prioritas 1, maka antaris tidak akan menjalankan perintah extension. Jadi harus ada perintah dulu, ya. Sebelum extension itu atau antaris dijalankan, maka harus ada perintah terlebih dahulu. Setelah prioritas 1 dijalankan, antaris akan menambah prioritas ke prioritas 2 dan seterusnya, ya, sampai prioritas berikutnya. Tentu jika tidak ada perintah yang menentukan prioritas, maka yang selanjutnya harus dijalankan. Jika ternyata perintah selanjutnya tidak terdefinisi, maka antaris akan menghentikan proses menjalankan perintah walaupun masih ada perintah dengan prioritas yang lebih tinggi. Selanjutnya yang harus ada dalam sebuah extension ini adalah comments. Ya, comments adalah sebuah perintah yang akan dijalankan oleh antaris. Kemudian ada parameter.
ini mirip sama ketika kita mempelajari mata pelajaran pemrograman dasar, ya. Jadi ada common, parameter dan sebagainya. Jadi di sini parameter adalah parameter yang harus diberikan kepada sebuah command atau perintah. Tidak semua command atau perintah ini membutuhkan parameter. Beberapa perintah dapat dijalankan tanpa parameter. Kemudian itulah pengertian ekstensi atau extension, ya. Dari penjelasan yang saya jelaskan di atas, itu adalah pengertian ekstensi atau extension. Selanjutnya yaitu pengertian dial plan. Dial plan ini berfungsi sebagai routing. Routing itu adalah jalan, ya. Kalau di jaringan itu pasti kalian tidak asing dengan istilah routing, ya, dimana kita bisa melakukan routing itu pakai device atau alat yang bernama router, ya. Dial plan berfungsi sebagai routing atau proses di mana sebuah item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Panggilan antar ekstensi baik yang berada dalam satu IP PBX atau lokal maupun antar IP PBX atau biasa disebut dengan dial trunk, atau bisa kita katakan seperti dua segmen jaringan yang beda, ya, tidak hanya lokal tapi juga segmen jaringan yang berbeda. Dalam server VoIP address, dial plan diprogram dalam suatu file yang bernama extension.conf, ya. Jadi ada extension atau akhiran .conf. Setiap ekstensi dalam address merupakan merujuk kepada user tertentu yang telah terdaftar di address tersebut, sehingga biasanya nomor ekstensi sama terhadap user ID, ya. Itu saja untuk materi tentang VoIP dan server suite. Untuk materi prakteknya nanti akan saya tambahkan lagi, ya. Silakan dipelajari modul yang sudah saya bagikan dan jangan lupa untuk mengisi absen, ya. Absen ada di kolom komentar. Silahkan isi absen di situ biar saya tahu siapa yang sudah menyimak materi yang saya sampaikan dan siapa yang belum, ya. Jadi saya harapkan semua kelas 12 selalu mengikuti materi-materi yang saya sampaikan. Sekian mata pelajaran dari teknologi layanan jaringan. Kita lanjutkan minggu depan, ya, untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.